Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galang. Di sini saya akan menjelaskan video tentang IP address dan subnetting. IP address, Internet Protocol Address, adalah alamat unik yang diberikan kepada setiap perangkat yang terhubung ke internet atau jaringan komputer. Alamat ini berfungsi supaya perangkat bisa saling mengenali dan mengirim data satu sama lain di jaringan. Subnetting adalah teknik dalam jaringan komputer untuk membagi satu jaringan IP besar menjadi beberapa jaringan yang lebih kecil yang disebut subnet. IP address itu dibagi dua cara ya, yaitu classful dan classless. Classful adalah sistem lama untuk membagi alamat IP menjadi beberapa kelas berdasarkan ukuran jaringan. Sistem ini digunakan sebelum munculnya CIDR, Classless Interdomain Routing. Nah, sedangkan classless adalah metode pengalaman IP yang tidak menggunakan pembagian kelas A, B, dan C, tetapi menggunakan prefix atau CIDR, Classless Interdomain Routing, untuk menentukan ukuran jaringan. Nah, di CIDR itu nanti ada dua teknik perhitungan, perhitungan tentang IP configuration, IP address, yaitu CIDR sama VLSM. Langsung saja kita bahas pengertian dari subnet mask. Subnet mask, subnet mask adalah identitas atau batas wilayah dari sebuah jaringan IP. Network blok subnet, alamat pertama dalam subnet berfungsi menandai jaringan. Host alamat IP yang dipakai perangkat PC, server, dan lain-lain jaringan. Broadcast alamat terakhir dalam subnet digunakan untuk mengirim pesan ke semua host dalam jaringan. Bentar. Jadi yang kedua itu artinya alamat pertama dalam subnet berfungsi menandai jaringan. Nah, jadi eh, artinya itu misal kita mempunyai kelas. Nah, kita tidak tahu nih ini kelas berapa, ini kelas berapa. Nah, untuk itu biar tahu kita ditandai oleh penanda menandai kelas satu misal, kelas 2, kelas 3, dan kelas 4. Nah, gitu. Hmm, Terus yang subnet mask adalah identitas atau batas wilayah dari sebuah jaringan IP. Itu alamat subnet mask teh artinya teh eh, alamat wilayah atau identitas host ya, alamat IP yang dipakai perangkat. Nah, ini juga ada alamatnya yang tadi saya sebutkan identitas atau wilayah. Nah, kalau broadcast, alamat terakhir dalam subnet digunakan untuk mengirim pesan ke semua host dalam jaringan. Maksudnya T itu T alamat terakhir dari subnet mask untuk mengirim ke host, ya ke PC, server, dan lain-lain. Langsung saja kita ke rumus-rumus subnet mask, network host, dan broadcastnya. Jadi langsung kita bahas subnet mask. 192.168.0.27. Nah, ini adalah rumus yang ditentukan nantinya dipakai. Nah, berarti di sini teh 25, 26, 27, hmm, berarti sampai 3 ya 27-nya. 25, 26, 27.
Nah, nol. Kenapa sisanya nol? Karena kita pakai angkanya sampai 27, enggak sampai 32. Kan ini 32, kalau 32 jadi full satu, tidak nol, makanya ada nol gitu. Terus yang sebelum ke network block subnet kita jumlahkan dulu yang ini, yang tiga ini. Yang nol mah gak usah ditambahkan 128 di 64 32. Nah, ditambahkan. Hasilnya itu menjadi 224. Nah, langsung kita ke network block subnet. 256 dikurang total if. Nah, yang subnet mas tadi dikurang yang dijumlahin. Berarti 224 dikurang 256. Seperti ini. Hasilnya jadi 32. Nah, seperti ini. Nah, kalau yang ini itu apa? If sama dengan kali 2n sama dengan n. Maksudnya itu dua network hmm, berpangkat satu. Jadi yang network 2n, 2 network sama dengan network, berarti dua network berpangkat network satu. Berarti berpangkat n teh satu, ini teh satu satu, bukan minus ya gitu. Nah, yang 2n berpangkat satu teh tadi teh berarti di sini disesuaikan ada tiga nih. Berarti angka dua, duanya berpangkat tiga karena di sininya satunya ada tiga gitu. Dua berpangkat tiga hasilnya 8. Nah, sudah sampai sini tidak, kita nanti belajar tabel perhitungan, yaitu terdiri dari host, broadcast, dan network. Nah, jadi sini teh nanti teh ditambah tambahin sampai sampai seterusnya. Hmm, Nah, ini teh tabel ya. 32 ditambah 32 jadi 64. 64 ditambah 32 jadi 128. Nah, gitu terus aja sampai seterusnya gitu. Langsung kita ke tabel. Nah, jadi ini teh maksudnya apa ya? Jadi ini teh perhitungan subnet mas untuk menentukan kode pos unit atau eh, kalau mengirim paket ya, jadi ada kode posnya gitu. Nah, 192, 168.0, 10, 25. Nah, berarti kalau 25 prefixnya berarti di sini sudah saya jelaskan, berarti di sini 25 yang pertama, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, berarti sampai 32. Nah, kita coba ya, ini kan jumlahkan, cara menjumlahkannya. Berarti 25, 100, udah 128 aja ininya teh. Sisanya mah 0. Kenapa 0? Karena kita tidak eh, menggunakannya kan satu satu di sini teh. Nah, karena kita menggunakannya yang C, berarti di sininya
Oh, tiga menggunakan tiga 255-nya ya menggunakan tiga. Kalau yang A satu di sini, kalau yang B dua. Jadi kita menggunakan yang C dulu karena kalau semakin dikit angka 255-nya semakin sulit ya. Nah, kan kita udah ngejawab nih berarti kita simpan yang 128-nya di sini yang nol ini. Nah, begitu teman-teman kita simpan lagi di sini ya yang di ujung ini nih. Nah, yang ini. Terus kita juga nanti membahas tabel host, network, dan broadcast. Nah, begitu. Nah, misalkan ada yang nanya, kalau angka prefiksnya misalkan 27. Kalau 27 berarti ya, misalkan yang nanya 27 ya angka prefiksnya kan ini 25, ini 27 diubah. Berarti di sininya satunya oh, 1, 2, 3. Nah, berarti 25, 26, 27. 27. Nah, berarti sampai 32 kalau 27 mah. Nah, kalau 27 berarti kita jumlahkan 128 ditambah 64 ditambah 32. Hasilnya berapa, teman-teman? 224. Nah, seperti ini. Nah, kita tulis lagi nih. Tidak yang nol ini nih. Itu sama di sini nih. Itu 224. Nah, kita juga sama yang di sininya ya. Begitupun seterusnya 28, 29, 30, 31 dan 32. Nah, gitu cara penghitungannya konsepnya. Nah, langsung kita ke video selanjutnya ya membahas mengenai ini. Nah, jadi bagaimana cara perhitungan network, host, dan broadcast itu? Nah, jadi network angka nol. Jadi sesudah angka network itu nol, berarti sesudahnya itu satu. Berarti sebelum angka broadcast itu 30. Nah, jadi hmm, 31 ditambah broadcastnya. Jadi yang network 32. Hmm, terus ditambah aja 32 yang dari network. Kalau yang broadcast dikurang satu. Itu caranya berarti 32 dikurang satu, 31 di broadcastnya. 64 dikurang satu, 63. 95 dikurang satu, 90. 96 dikurang satu, 95. 128 dikurang satu, 127. 160 dikurang 159. 160 dikurang satu, 159. 192 dikurang satu, 191. 224 dikurang 220. eh dikurang satu, 223. Nah, kenapa di broadcast dari 0 sampai 25 akhirnya? Karena dari sananya yaitu udah pasti kalau di network awalnya berjumlah 0 berarti di akhirnya berjumlah 225. Nah, tuh. Lalu bagaimana cara perhitungan yang hostnya? Hmm, ini berarti kalau di network itu ditambah satu, kalau di broadcast dikurang satu.
Itu contoh. Ini gini. Berarti ini 32 ditambah satu jadi 33. 63 dikurang satu 62. 64 ditambah satu 65. 95 dikurang satu ya dikurang satu 94. 96 ditambah satu 97. 127 dikurang satu 126. 128 ditambah 100 ditambah satu 129. 159 dikurang satu 158. 160 ditambah satu 161. 190 dikurang 191 dikurang satu 190. 192 ditambah satu 193. 222 dikurang 223 dikurang satu 222. Nah, jadi begitu perhitungan network host dan broadcast. Nah, total host yang digunakan yaitu 1 sampai 30, 33 sampai 62, 65 sampai 94, 97 sampai 126, 129 sampai dengan 158, 161 dikurang sampai dengan 190, 193 sampai dengan 222. Nah, jadi gitu semoga paham kalian untuk tabel network host dan broadcast ini. Nah, jadi langsung kita ke perhitungan soal. Nah, di sini kan angka prefix 25. Bentar, ini dulu. Nah, berarti yang rumus saya berikan itu 25, 26 sampai 32 yang video sebelumnya. Berarti di sini satu karena 25. Sisanya 0. Oke, kita jumlahkan ya teman-teman. Tuh, soalnya agak berantakan. Berarti kan di sini subnet masnya udah ketemu ya, berarti kita tulis. Kan kita pakai yang kelas C, berarti 255-nya ada 3. Ada 3 oktet. Sorry ya, ada agak ini. Di 128 tadi ya. Nah, kalau sudah begini, kan ini sudah ketemu subnet masnya, berarti network block subnet. Berarti total IP dikali 2 N sama dengan N. Berarti kan berarti 128 itu nggak bisa ya dikurangin 256 karena angkanya lebih kecil dari 256. Berarti nggak bisa dikurangin total IP-nya T. Jadi kita pangkatin aja. Kita pangkatin. Pangkatinnya gimana kan ini T 2. 2 network sama dengan network. Berarti kita 2N sama dengan 1N. Berarti kita jumlahkan di sini. Satu nolnya ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti 2 pangkat 7 itu berapa teman-teman? 2 pangkat 7 itu. Nah, 2 pangkat 7 itu 128. Nah, itu. Ini udah ketemu blok subnetnya berarti yang host 2 host dikurang 2 berarti yang 128 ini kita kurangin 2 menjadi berapa teman-teman? 126. Nah, kita 126 ya. Terus
yang broadcast berarti ditambah satu. Nah, tambah aja satu. Kenapa bisa satu? Karena bentar, karena kita buat tabel dulu ya. Karena bentar soalnya ini kita hapus dulu. Bentar. Ya gak bisa keluar teman-teman. Kita buat dulu ya. Network host broadcast. Nah, hmm, karena hmm, nah broadcast eh, 127 ini karena isi akhirnya pasti 25 karena di sini kan network di broadcast 255 berarti dikurang ini teh 128 sama 255 nya teh berarti 255 ya dikurang 128 hasilnya itu 207 itu teman-teman dari networknya ada di network keberapa if di atas berarti network 1 2 di network satu karena kenapa karena eh, kita 128 itu angka satunya ada satu itu kalau misalkan 27 kan satunya teh 3 berarti if-nya teh ada 3 gitu berarti kan ini 25 berarti 25 satu berarti udah satu gitu. Oke semoga paham teman-teman. Kita lanjut ke im im kita bersihkan dulu ya itu teman. Mhm. Oke, belum bisa ya. Berarti dari itu subnet masnya kita tulis ya di sini 255, 255, 255, 128. Satu nggak ditulis. Nah, seperti ini. Terus blok subnet itu um, room 128. Hmm, eh, sorry. Nah, 42. So, nah, di sini berarti 128 dikurang 2, 126. Jumlah hostnya itu 126. Broadcast host ditambah satu berarti berarti 127 broadcastnya. Ada di network keberapa if di atas ke satu karena 25 itu angka satunya ada satu di 128. Nah, begitu teman-teman, semoga paham dengan apa yang saya sampaikan. Kita
Kita buka dulu dari add device, terus ke PC, terus cari ke network device, nah betul, terus ke switch, tarik terus yang switch. Cara mengimplementasinya itu bagaimana sih? Ya, caranya itu gini, kalian ke ini, pilih kabel strike, lalu sambungkan dulu ke ke implementasi. Nah, kita buka ke desktop, lalu ke if configuration. Kita tulis 192.168.1.1. Oke, nah yang ininya berarti udah itu aja. Terus yang basic kedua, kita sama, sekarang lagi 198.168 1.22, sorry. Nah, enter. Nah, udah. Kalau udah gini, kita coba ya ping command from ke desktop, lalu ke command from, kita coba tulis ping 192. Kita masukkan dari PC PC 0, itunya addressnya masukkan ke PC 2, pingnya gitu. 168.1.1. Nah, kalau reply begini berarti tandanya sudah berhasil mengimplementasikan. Kita coba lagi ke PC 1.0-nya ya. Nah, ping 192. Nah, ini kita masukkan dari IP address yang PC 1 tadi. 68.1.2. Nah, reply. Nah, berarti sudah berhasil ya implementasikan switch PC. Kita lanjut ke implementasi router dan switch. Kita buka router terus ke CLI. Nah, di sini interface IP address. Nah, kita udah mengkonfigurasinya tuh. Jadi udah ya router ke ini konfigurasinya. Nah, kita langsung ke default gateway. Kita masukkan ke PC, ke desktop, lalu ke it configuration. Nah, ini kan default gateway. Berarti kita tambahkan, bentar-bentar, berarti default gateway-nya yang tadi yang, hmm, nah, yang tambahkan, nah yang ini, nah 192, kita copy aja. Kita, nah seperti, seperti itu saja untuk mengimplementasikan. Semoga paham dengan video saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.